Ya, perkawinan usia dini adalah pelanggaran dasar hak Pemirsa, asasi pernikahan anak. pelajar Perkawinan di usia Lombok dini Timur, membatasi Nusa Tenggara hak Barat anak-anak meningkat atas selama pendidikan. masa Pemahaman belajar dari tentang rumah kesehatan pandemi reproduksi COVID-19. dan kesulitan Sementara di ekonomi Kabupaten membuat Jepara, sejumlah Jawa Tengah, remaja di Kabupaten Pemirsa, Bandung seorang Barat wanita memilih asal menikah Kabupaten di bawah Indramayu, umur. Jawa Barat Angka yang pernikahan hanya di bawah lulusan umur sekolah 16 tahun. dasar Pemirsa, wabah mampu mengubah COVID-19 Undang-Undang menyulut Perkawinan masalah di kesehatan Mahkamah remaja. Konstitusi. Data Dari Kementerian batas Pemberdayaan minimal Perempuan dan perkawinan usia Perlindungan 16 Anak tahun menyebutkan menjadi oh, TV koplak. Aduh. Bu, Rene Bu. Bapak pengen ngomong, Bu. Yo sek Pak, tak gak ngombe. Namaku Lastri. Umurku 16 tahun. Aku masih duduk di bangku SMA kelas 2. Seperti anak pada umumnya, hidupku menyenangkan. Belajar, bermain, punya cita-cita yang tinggi, kuliah, dan mendapatkan pekerjaan, lalu hidup sukses. Namun pada suatu hari, semua itu sirna. Saat kedua orang tuaku memberikan pilihan yang katanya terbaik untukku. Sejak saat itu, hidupku berubah. Bu, tolong bikinin Bapak kopi, Bu. Ya Pak, tunggu sebentar. Ya. Pak, ini kopinya. Diminum dulu ya. Atur sun, Bu. Ini udah selesai? Udah. Ya udah, Ibu bawa ke belakang ya. Ye. Aduh. Capek Pak. Nyuci, masak, aduh. Bapak itu kenapa toh? Kok diem gitu kenapa toh Pak? Ada apa?
Gini loh Bu, Bapak sebenarnya mau ngomong penting sama Ibu. Mau ngomong apa? Gini loh, anak kita si Lastri itu kan sudah gede. Jadi Bapak rencananya mau menikahkan dia segera. Loh, kok nikah toh Pak? Loh Pak, si Lastri itu masih SMA. Umurnya aja baru 16 tahun loh Pak. Masa Bapak mau cepat-cepat menikahkan dia itu loh? Gini loh Bu, si Lastri itu kan anak perempuan. Kalau nggak cepet-cepet dinikahkan, nanti dia terbawa pergaulan yang nggak benar. Apa Bapak itu sudah memikirkannya baik-baik Ya Pak? jelas sudah Bu. Bapak sudah memikirkan matang-matang. Memangnya Bapak itu mau menikahkan Lastri dengan siapa toh Pak? Ya, rencananya Bapak mau menikahkan dia dengan mantan pacarnya yang dulu. Si Dika. Si Dika Pak? Bapak ini kok sembarangan gitu toh? Pak, si Dika sama Lastri itu udah nggak pacaran lagi loh. Kalau itu Bapak sudah tahu. Tapi kan Bu, keluarga kita sudah saling kenal dengan keluarganya. Dengar ya Pak, kalau udah salah, si Dika itu cuma tamatan SMP. Anak kita nanti mau dikasih makan apa coba? Alas, Ibu sudah nggak usah khawatir. Bapak yakin mereka berdua akan hidup bahagia Bu. Yakin dari mana toh Loh Pak? Ibu ini sih bagaimana sih? Bapak sudah menghitung betul berdasarkan weton mereka berdua. Si Lastri lahir Selasa Pon. Selasa itu 3, Pon itu 7. Jadi 10. Sedangkan si Dika itu lahir Senin Wage. Senin itu 4, Wage juga 4. Jadi 8. 10 ditambah 8 berapa Bu? Ya 18. Nah itu 18 itu ratu Bu. Bapak yakin kok mereka berdua akan hidup bahagia. Menjadi keluarga yang harmonis, langgeng, dan dihargai para tetangganya Bu. Pak. Apa enggak sebaiknya Bapak itu tanyakan dulu sama Lastri. Dia itu mau apa tidak gitu loh Pak. Sudahlah Bu, Bapak nggak peduli. Intinya Bapak akan tetap menikahkan dia segera. Pancen ngeyel. Cucu. Dadah, besok ketemu lagi ya. Pak, Bu, Lastri pulang. Oh udah pulang Dok? Iya. Nah ibu udah pulang. Kebetulan Bapak mau ngomong penting sama kamu Dok. Ngomong apa, Pak? Gimana sekolah kamu? Lancar? Oh, kalau sekolah lancar dong, Pak. Hari ini kan hari terakhir Lastri ujian akhir semester. Terus nanti tinggal tinggal nunggu hasil pengumuman, terus Lastri naik kelas 3, lulus, udah selesai. Cepet toh Pak. Iya dong. Ya syukurlah kalau begitu Nduk. Bapak dan ibumu ikut senang. Bapak nggak nyangka. Ternyata anak Bapak sudah besar begini. Oh iya dong, kan Lastri sekarang udah besar. Udah mau kelas 3, lulus, terus Lastri punya rencana. Mau tahu nggak Pak? Apa? Ibu Apa rencanane? tak kasih tahu. Jadi nanti kan Lastri udah naik kelas 3, terus lulus. Terus Lastri punya rencana kuliah di kota. Keren kan Bu? Pak, boleh kan? Boleh lah, ya kan? Kuliah Nduk. Iya Pak, kuliah di kota. Kalau kuliah Bapak nggak setuju Nduk. Loh,
Kenapa, Pak? Bu, Bu, Gini loh, Nduk. Dengerin dulu ya. Bukan ibu sama pakmu ini tidak membolehkan kamu sekolah di kota. Tapi kalau sekolah di kota itu kan jauh. Dan dunia luar itu mengkhawatirkan, Dok. tapi kan Lastri udah gede, tuh udah gede, Lastri bisa jaga diri. Iya ibu ini paham. Ibu tahu Lastri itu udah gede. Tapi kan kamu tahu sendiri toh, kalau sekolah di kota itu biayanya ndak murah. Bapak sama ibumu ini udah nggak mampu lagi membiayaimu sekolah jauh di kota, Dok. Terus kalau Lastri nggak boleh kuliah, Lastri harus ngapain? gini loh, Nduk. Bapak pikir kamu itu sudah dewasa. Sudah waktunya untuk menikah. Kok nikah Pak nggak mau, Ya Pak? memang kenapa? Ya Lastri masih SMA kok. Iya memang kenapa? Ya Lastri belum siap. Bu gimana toh Lastri nggak mau nikah? Duk, siap tidak siap itu tinggal masalah waktu, Lastri. Ya, Dok. Sudah toh. Kamu dengerin Pakmu dulu. Ya, kamu tuh cuma belum mencoba. Ibu yakin kalau kamu nanti sudah mencoba, lama-kelamaan kamu pasti biasa. Dicoba gimana toh Bu? Masa nikah coba-coba? Wong Lastri itu belum kenal siapa calon Lastri. Bayangin masa Lastri nikah sama orang yang nggak kenal terus kita menjalin suami istri. Ya nggak bisa toh Bu. Bapak rencananya mau menikahkan kamu dengan mantan pacar kamu. Si Dika itu. Dika Pak. Ya memang kenapa lagi sih, Duk? Nggak mau Pak. Bapak itu nggak tahu. Dulu itu si Dika pernah mutusin Lastri itu dengan alasan yang nggak jelas. Masa bapak sama ibu tega nikahin Lastri sama dia? Udah lah, Duk. Bapak nggak peduli dengan masa lalu kamu. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Itu yang harus dijalani, Lastri. Tapi Lastri nggak cinta sama dia. Udah. Rasa cinta itu akan lahir kembali dengan sendirinya. Kalau kamu sudah terbiasa bersama-sama. Percaya dengan Bapak. Lagi pula, Bapak sudah menghitung betul berdasarkan weton kamu dengan si Dika itu. Kalau dijadikan satu, menjadi keluarga yang harmonis, Lastri. Nggak mau Pak. Pokoknya Lastri mau sekolah. Lastri mau kuliah Pak. Nggak mau. Dok, sudah toh. Bok dengerin Pakmu. Nurut sama Pakmu ya. Ini semua demi kebaikanmu kok, Dok. Ya udah, kalau bapak sama ibu itu nggak mau biayai kuliah Lastri, Lastri kan bisa tahu cari beasiswa atau Lastri harus kerja dulu. Pokoknya Lastri mau kuliah. Apa pentingnya pendidikan? Hah? Perempuan mau setinggi apapun pendidikannya, kodratnya tetap melayani suami, Lastri. Terus apa salahnya Lastri sih Pak? Lastri cuma pengen kuliah. Lastri pengen menghabiskan waktu Lastri sama teman-teman belajar, kuliah gitu loh Pak. Selama ini Lastri kan juga patuh tau sama bapak sama ibu. Lastri cuma pengen satu, Lastri pengen kuliah. Siapa yang berani melawan orang tua kayak gini, ah? Siapa yang mengajari? Hah? Sudah Pak, sudah jangan keras-keras Pak. Tenang Pak, Pak. Bapak egois, Bapak nggak pernah ngerti perasaan Lastri. Pak, Pak tenang. Anak tidak jadi untung kamu. Pak tenang, sudah. Lastri ini anakmu Pak.
Pokoknya, Bapak tetap akan menikahkan kamu, Lastri. Bapak egois. Bapak egois. Saya nikahkan dan saya kawinkan saudara Andika dengan Sulastri binti Sanjoyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Sulastri binti Sanjoyo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Thank you, friend. Yo. Tati. Yoi. Mas, aku pergi dulu ya. Mau kemana kamu? Mau pergi sama teman-teman kan aku udah ada janji. Kamu ini gimana toh? Suami baru pulang kok malah ditinggal keluyuran itu loh. Ya kan aku juga pengen keluar sama teman-teman kayak Emas. Tunggu dulu. Duduk. Duduk. Ini mana makan malam? Kamu nggak masak lagi hari ini? Masak apa, Mas? Gak ada, apa yang mau dimasak? Ya masak apa aja yang bisa dimasak dong Lastri. Aku ini lapar. Tugas kamu itu melayani suami. Tahu? Ya tahu, Mas. Tapi itu berasnya habis. Bahan makanan habis, semuanya habis, Mas. Ya wong seminggu yang lalu kan aku udah ngasih kamu duit toh. Ya kan seminggu yang lalu toh, Mas, ya udah habis semuanya. Ya udah habis itu loh. Kamu pakai buat apa aja duit sebanyak itu? Kok pakai buat beli apa aja gimana toh, Mas? Ya Lastri buat beli beras, beli sabun, bayar listrik, beli bahan makanan, semuanya itu udah seminggu yang lalu ya udah habis. Kamu itu jadi istri bisa hemat sedikit gak toh? Boyong ngerti keadaan suami. Aku itu dari kemarin cari kerja belum dapat. Ya udah, kalau Mas belum dapat kerjaan kan aku bisa cari kerja buat memperbaiki keadaan kita. Apa? Kamu mau cari kerja? Hah? Oh. Maksudmu mentang-mentang aku lulusan SMP, aku nggak bisa cari kerja, aku nggak bisa nafkahin kamu, aku nggak bisa memenuhi kebutuhan kamu gitu? Bukan gitu Mas, tapi mau sampai kapan kita kayak gini terus? Kamu itu paham gak tuh aku bilang sabar? Semua lamaran pekerjaanku itu ditolak mentah-mentah. Kalau aku udah dapat kerja, aku pasti kerja kok. Ya kapan Mas? Aku juga pengen hidup layak kayak orang lain. Kamu itu harusnya ngerti keadaan aku. Aku juga pusing hidup kayak gini. Mbok pikir cari kerja itu gampang apa? Ya terus aku harus gimana Mas? Kamu belum dapat kerjaan, aku kerja kamu nggak boleh. Terus siapa yang memenuhi kebutuhan kita Mas? Aku harus gimana? Kamu emang gak pernah ngerti keadaanku. Ya terus kamu kapan ngerti keadaanku Mas? Kamu kerjaannya cuma main sama temen-temenmu nggak jelas kayak Ya gini. terserah aku lah. Hidup-hidup aku. Aku mau kemana pun dengan siapapun itu hakku. Tapi kamu udah nikah Mas. Kamu punya kewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan kita Mas. Mbok pikir aku nikah sama kamu ini bahagia apa? Nikah sama orang kayak kamu itu mana nambahin beban.
Mas, tapi Mas, aku pikir kamu bisa berubah, Mas. Setelah kita nikah. Tapi kamu ingat gak sih, Mas? Dulu kamu pernah ninggalin aku gara-gara perempuan. Aku pikir setelah kamu nikah, kamu mau berubah. Tapi kenapa sih kamu kayak gini terus? Kamu kira aku nikah sama kamu ini tulus? Lastri. Dengar ya, kalau bukan karena keluargaku dan keluargamu dekat, aku juga gak bakal mau nikah sama kamu, paham? Mas, tapi aku udah ninggalin semua, Mas. Aku gak sekolah, aku gak kuliah, aku gak kerja demi pernikahan. Sekarang terserah kamu. Aku udah gak mau peduli sama kamu, aku udah gak peduli lagi sama perasaan kamu. Mas Dika gak bisa gini dong. Diam! Ya begitulah. Kini badai telah merenggut semua keinginanku menjadi seorang perempuan. Aku hanya mampu menitikkan air mata, mengisak tangis. Malam itu, lelaki yang dahulu pernah menggores luka telah menjadi nahkoda dalam kehidupanku. Dan kini, ia menggores luka kembali. Aku menjadi seorang istri yang kelabu di matanya. Kisah cintaku terulang kembali, menjadi abu dan kelabu. Namun apalah dayaku, aku ikhlas menjalani sebagai jalan hidupku. Terima kasih untuk teater dari ISI Surakarta yang sudah membawakan pertunjukan Suara Dalam Sangkar. Baik, acara hari ini bisa berjalan dengan lancar karena dukungan dari beberapa sponsor. Ada Kopi Tanem, Roti Tanem, Mitsubishi Banyumanik, Rumah Cantik, dan You Stays. Pernikahan usia anak masih menjadi fenomena yang dianggap wajar di Indonesia. Lebih dari 1 juta kasus pernikahan usia anak terjadi karena berbagai faktor seperti budaya, ekonomi, hamil di luar nikah, bahkan perjodohan. Pertunjukan ini kita sebut Suara Dalam Sangkar. Seolah seperti suara anak-anak korban pernikahan usia anak yang direnggut haknya untuk tumbuh, berkembang, menikmati masa mudanya. Perkenankan saya Christina Stianingrum selaku moderator talk show Suara Dalam Sangkar untuk memandu acara hari ini. Saat ini kami akan mengundang penyintas pernikahan usia anak untuk membagikan ceritanya kepada kita semua. Beliau telah berhasil berjuang dan bertahan dalam kerasnya kehidupan pernikahan usia anak.
Kami undang Mbak Tuti selaku penyintas pernikahan usia anak. Selamat datang Mbak Tuti. Selamat datang Mbak Tuti. Gimana untuk kabarnya nih Mbak hari ini Mbak? Oh mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan sebentar ya. Alhamdulillah baik kabarnya. Baik ya Mbak, keluarga di rumah juga sehat-sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat, puji Tuhan alhamdulillah ya. Baik Mbak, sebelum nanti kita masuk ke cerita bagaimana Mbak Tuti ini bisa menikah di usia anak, kalau boleh tahu saat ini usia Mbak Tuti itu berapa dan pada saat itu menikah di usia berapa Mbak? Sekarang usia saya 27 tahun. Waktu menikah usia 16 tahun. Sekarang 27, menikah di usia 16, berarti kurang lebih 10 tahun ya Mbak, 10 tahun yang lalu. Iya, 10 tahun yang lalu. Baik, mungkin boleh diceritakan Mbak bagaimana, kenapa kok bisa menikah di usia anak gitu? Ceritanya seperti apa? Oh gitu. Dulu itu awal mulanya sebenarnya masih sekolah ya. Itu dijodohin sama orang tua. Itu karena weton, katanya weton kita cocok. Jadi kalau misal kita menikah nanti bisa bahagia gitu. Terus sebenarnya sih saya nggak mau ya, soalnya kan masih sekolah, masih pengen kuliah, pengen kerja, pengen main juga. Tapi itu bapak suruh nikah. Habis itu sebenarnya ada konflik juga sih sama bapak, soalnya harus nikah juga, nanti kalau lulus langsung nikah gitu. Sebenarnya sih saya nggak mau juga sih, sampai tiap hari dimarah-marahin, sampai bertengkar tiap hari. Habis itu ya udahlah saya pasrah, mungkin itu memang yang terbaik. Habis itu saya udah habis lulus sekolah saya langsung nikah. Oke, berarti itu adalah perjodohan ya Mbak, pernikahan usia anak itu perjodohan. dijodohkan sama bapak, kemudian disuruh menikah, dan pada saat itu apakah mempelai laki-lakinya juga berusia anak atau sudah tidak Mbak? Sama. Berusia anak juga Iya. pada saat itu, oke. Kemudian setelah Mbak Tuti itu menikah, adakah dampak yang dirasakan Mbak? Mungkin seperti stres ataupun depresi atau apa kesulitan ketika menikah di usia anak? Ada, pasti ada ya, pasti depresi itu ada. Kalau kesulitan mungkin karena masih muda juga, tiba-tiba nikah kayak kaget gitu. Yang tiap hari biasanya apa-apa sama ibu, ini tiba-tiba ngelayanin suami. Udah ada tanggung jawab juga sih. Oke, kemudian ketika Mbak Tuti itu menikah di usia anak, mungkin bisa dijelaskan juga depresinya itu seperti apa sih Mbak? Stresnya itu seperti apa? Apakah bingung karena ekonominya atau seperti apa? Kalau yang pertama pasti ekonomi ya, soalnya kan saya di rumah nggak kerja pada waktu itu, anak saya masih kecil, yang cari uang kan cuma suami saya, ada hutang juga, jadi mungkin tiap hari kita berantem karena nggak ada uang juga. Dia mau beli rokok juga susah, kadang gas di rumah juga habis, mau beli itu nggak punya uang sampai nyari pinjaman gitu. Terus dia juga jarang di rumah, main terus. Kalau udah pulang kerja main terus. Jadi jarang ada waktu buat saya. Jadi kan saya juga stres juga kan, udah ngurusin rumah, ngurusin anak juga, nggak punya temen, nggak bisa kemana-mana juga kan. Sama depresi, tiap hari berantem juga sih itu. Kemudian kalau pada saat bertengkar itu Mbak, apakah sampai terjadi kekerasan fisik atau seperti apa Mbak? Kalau itu sih alhamdulillah enggak ya. Kalau suami saya paling cuma marah-marah gitu aja. Oke. Kemudian kalau kita ngomongin tentang usia muda 16 tahun itu kan masa-masa remaja yang kita tuh lagi pengen sekali ngejar cita-cita ya Mbak. Iya. Kalau boleh tahu pada saat itu cita-cita Mbak Tuti apa sih? Kemudian apakah bisa tercapai saat ini atau ternyata nggak bisa karena menikah di usia anak? Pada waktu itu sih sebenarnya saya zaman kecil itu suka main guru-gurunan gitu. Jadi cita-cita saya itu pengen jadi guru sebenarnya. Tapi ya nggak bisa, soalnya setelah menikah tuh sebenarnya saya juga pengen sih kuliah, tapi nanti anak saya gimana? Itu juga kendala biaya juga kan. Ya udah nggak usah. Yang penting saya nggak kuliah nggak apa-apa, nggak ngejar cita-cita saya nggak apa-apa. Nanti insya Allah anak saya.
Amin, amin, amin. Semoga nanti anak dari Mbak Tuti bisa terus mengejar cita-citanya ya, amin. Mbak. Kemudian cerita yang tadi sudah menginspirasi teman-teman juga, tentunya Mbak Tuti mungkin mau menceritakan bagaimana Mbak Tuti akhirnya bisa bertahan di pernikahan usia anak itu. Berarti kan kurang lebih 4 tahun sampai kemudian tidak usia anak lagi karena 16 tahun ya Mbak Iya, pada saat itu menikah. Bagaimana cara Mbak Tuti untuk bertahan, untuk survive di situ Mbak? Kalau bertahan yang pertama pasti karena anak ya. Karena anak itu pasti yang pertama. Soalnya kalau sampai saya nggak bertahan, nanti anak saya yang jadi korban, gimana kan kasihan. Yang kedua itu kalau masalah ekonomi itu saya kerja. Sebenarnya suami saya nggak boleh saya kerja. Tapi mungkin karena dia juga mikir juga kan, udah nggak ada uang juga harus ada yang bantu. Habis itu saya kerja udah bisa bantu ekonomi, ketemu teman-teman juga. Akhirnya juga usia suami saya kan juga bertambah kan, dia juga bisa mikir juga kan, akhirnya dia berubah juga. Nah itu bisa buat saya bertahan. Kemudian kalau pada saat Mbak Tuti itu punya anak, kalau boleh tahu tuh di usia berapa Mbak? Di usia berapa? 17. 17 tahun, berarti 16 tahun itu menikah, Ya. 17 tahun punya anak. Iya. Kalau boleh tahu juga Mbak, rasanya seperti apa ketika anak punya anak gitu, menjadi seorang ibu gitu, di usia yang sangat muda? Kaget Mbak pastinya pertama. Kayak juga nggak nyangka kan, masa usianya baru 17 udah punya anak sih, kayak kaget gitu sih, nggak nyangka. Apakah dapat ini juga Mbak, mungkin seperti cemoohan dari masyarakat sekitar, masih anak kok punya anak gitu? Atau respon masyarakat di sekitar Mbak Tuti seperti apa ketika Mbak Tuti menikah di usia anak? Kalau masyarakat sih mungkin biasa aja ya Mbak, soalnya sana juga udah biasa gitu toh, nikah di usia dini. Berarti memang jadi budaya ya Mbak, Iya, pernikahan jadi usia budaya. anak itu ternyata miris sekali ya Mbak, masih banyak terjadi juga di kalangan masyarakat, mereka-mereka itu menikah di usia anak. Kemudian kalau boleh tahu lagi Mbak Tuti, mungkin ada nggak sih pesan-pesan yang mau disampaikan untuk teman-teman supaya tidak menikah di usia anak? Ada. Kalau misal bisa teman-teman semua jangan nikah dini. Soalnya kasihan juga, kasihan kalian, kasihan nanti cita-citanya juga enggak tercapai. Iya kalau bisa bertahan, kalau enggak soalnya sulit banget buat bertahan. Oke, Mbak Tuti, kemudian kalau kita ngomongin tentang pernikahan anak itu kan pasti dampaknya sangat banyak nih Mbak, dari ekonomi, dari pendidikan dan lain sebagainya. Kalau dari sepengalamannya Mbak Tuti itu apakah dari orang tua ketika Mbak Tuti sudah selesai menikah itu kemudian mendukung atau ikut memberikan tambahan untuk ekonomi dari Mbak Tuti sendiri atau bagaimana Mbak? Yang pasti orang tua pasti mendukung ya. Kalau tambahan ekonomi juga dibantu sama orang tua juga sih. Soalnya dari awal nyuruh nikah itu udah bilang bapak, nanti kalau misal ada apa-apa nanti bapak bantu gitu. Tapi kan nggak enak juga minta tolong terus. Berarti di masyarakat di daerahnya Mbak Tuti itu juga ada stigma tentang perawan tua atau enggak Mbak? Nanti Ada. takut jadi perawan tua gitu kalau Iya, nggak ada. menikah-menikah gitu, ada? Ada. Sampai saat ini Mbak atau seperti apa? Mungkin kalau saat ini udah agak berubah ya Mbak. Kalau dulu ada. Jadi umur 20 tahun ke atas itu udah dianggap perawan tua juga. Berarti rata-rata 10 tahun yang lalu itu usia 16 tahun berarti lulus SMA ya Mbak? Lulus SMA itu sudah langsung menikah dan itu hal yang biasa Iya, pada hal yang saat itu. biasa. Tapi kalau untuk saat ini memang sudah berkurang, sudah mungkin bahkan sudah tidak ada ya Mbak kalau menikah di usia anak seperti itu. Kalau ada sih masih ada, cuma udah berkurang. Tetap ada Tetap tapi ada. berkurang. Kemudian kalau dari pengalaman Mbak Tuti sendiri, apakah ada mediasi Mbak ketika Mbak Tuti tidak mau menikah pada saat itu karena perjodohan itu? Apakah ada proses Mbak Tuti untuk ngomong dulu dengan orang tua atau seperti apa? Ada. Jadi sampai satu keluarga itu kumpul kayak nyeramahin saya gitu loh. Kayak kamu harus nikah gini itu pilihan bapakmu tuh baik. Kayak saya sebenarnya nggak mau juga sih. Kayak saya nggak mau. Saya masih pengen kuliah. Saya masih pengen kerja. Kalau misal bapak nggak mau biayain kuliah saya pengen kerja dulu terus habis itu kuliah. Tapi nggak boleh sama bapak. Nanti kamu nikah dulu aja nanti bisa
kerja sambil kuliah, bapak malah bilang gitu. Kalau awal mulanya kenapa dari keluarga itu menolak Mbak Tuti untuk lanjut kuliah tuh kenapa Mbak? Apakah karena biaya atau karena faktor apa? Yang pertama pasti biaya. Pada Kalau saat pertama itu pasti kesulitan biaya. dari keluarga, Kesulitan jadi juga. untuk apakah ada keinginan dari Mbak Tuti pada saat itu untuk ya udah Pak saya mau cari beasiswa gitu? Atau seperti apa pada saat itu Mbak? Kalau itu sih sebenarnya pengen kerja gitu, pengen kerja nanti ngumpulin uang dulu baru kuliah. Tapi sama bapak nggak boleh. Tetap disuruh menikah Iya. pada saat itu. Dan Mbak Tuti tidak bisa berkutik ya pada saat Iya. itu. Saya akhirnya Mbak Tuti harus manut dengan orang tua, harus ngikut dengan apa yang Iya. dikatakan sama orang tua. Kan orang tua juga nggak mungkin menjerumuskan anak juga kan. Saya mikirnya sih gitu. Mungkin ini cara saya membalas orang tua saya gitu. Kemudian kalau di tahun pertama menikah, kemudian di tahun kedua, ketiga itu mungkin bisa diceritakan juga Mbak bagaimana perasaannya, pengalamannya ketika menjadi orang tua juga, pertama kali menjadi seorang istri di usia yang sangat muda. Kalau itu sih pertama pasti kaget ya. Kalau kaget itu pasti. Tapi lama-lama kelamaan juga terbiasa. Tapi yang bikin saya kaget itu sebenarnya itu. Suami saya kan juga kurang perhatian. Dia juga usia dini kan. Masih pengen main sama teman-temannya juga. Ya udah saya di rumah ngomong anak gitu. Baik, berarti tadi Mbak Tuti sudah menyampaikan juga bahwa teman-teman jangan sampai menikah di usia anak. Ya. Menikahlah ketika kita semuanya secara finansial, secara mental, secara apapun sudah siap gitu ya Mbak. Bahkan secara usia juga Iya. harus siap. Secara Baik. usia harus siap. Baik, mendengar cerita dari Mbak Tuti selaku penyintas pernikahan usia anak tentunya membuat kita sadar dan juga membuka mata bahwa tidak mudah untuk punya keberanian dan juga ketangguhan untuk menghadapi kasus yang serupa, kasus pernikahan usia anak. Cerita yang sangat menginspirasi tentunya untuk teman-teman yang masih berusia anak atau di bawah 18 tahun untuk terus bersyukur dan menjalani mimpi-mimpi yang kalian mau. Terima kasih Mbak Tuti atas kesempatan dan cerita yang diberikan. Iya. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih, semoga kita semua bisa selalu peka juga terhadap kasus-kasus pernikahan usia anak di sekitar kita. Terima Ya. kasih Mbak Tuti untuk Terima kasih. kehadirannya. Ya. Baik, tak hanya mendatangkan Mbak Tuti saja selaku penyintas pernikahan usia anak, tapi kali ini kita juga mendatangkan satu narasumber dalam talk show Suara Dalam Sangkar dari Dinas Perempuan dan Anak Kota Salatiga untuk memberikan pandangannya, kemudian hal-hal apa saja yang sudah dilakukan dari pihak pemerintah untuk menangani kasus pernikahan usia anak. Baik, kami undang Bapak Budi Cahyono Sarjana Hukum selaku Kepala Bidang Kesejahteraan dan Perlindungan Anak Dinas Perempuan dan Anak Kota Salatiga. Sugeng rawuh Bapak, nggih. Selamat malam. Gimana kabarnya Bapak? Sehat-sehat nggih. Keluarga juga sehat-sehat nggih? Iya, Nggih. Bapak dari Dinas Perempuan dan Anak Kota Salatiga itu biasanya menangani kasus-kasus apa saja Pak? Apakah hanya pernikahan usia anak atau ada kasus-kasus lain yang ditangani dari dinas? Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, ini panjang sekali ini ya, kira. Ya, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Ini memang di Dinas DP3 PPKB ini ada beberapa yang istilahnya yang ditangani. Ini antara lain duta genre, duta genre. Kalau kita kenal sekarang dengan banyaknya pernikahan dini, yang ditangani di dinas ini adalah PUP, ya, pendewasaan usia perkawinan, di mana perkawinan ini kan khususnya yang ada di Salatiga mungkin umum, ini banyak sekali ya dengan adanya pernikahan dini.
Nah ini salah satu upaya dari Dinas DP3AKB ini adalah dengan adanya program pendewasaan usia perkawinan. Kalau kita lihat di Undang-Undang 174 ini sekarang ya, tahun 174 ini usia nikah 19 tahun. 19 tahun. Program di dinas ini PUP tadi. Kita istilahnya dengan adanya program PUP ini tadi ya pendewasaan usia perkawinan ini untuk perkawinan terutama usia ini yang perlu perlu sekali diperhatikan. Saya kira itu. Baik, kemudian salah satu tadi yang disebutkan sama Pak Budi adalah PUP. Jadi batas untuk menikah ya Pak, berarti gitu gampangannya gitu ya. Untuk perempuan itu 19 tahun, betul Pak? Untuk perempuan kita 21 tahun. 21 tahun, Iya. Baik. Untuk laki-laki? 25 tahun. 25 tahun, Iya. itu idealnya ya Pak? Idealnya. Iya, idealnya berarti Iya, perempuan itu 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. 25 Kalau kita bicara juga tentang kasus pernikahan usia anak, kalau di Salatiga sendiri apakah tinggi atau seperti apa Pak? Kita saya kira juga cukup tinggi nggih. Kita cukup tinggi gitu. Tadi walaupun cukup tinggi tapi memang dinas kami ini kan dengan adanya pernikahan dini ini memang kami harus istilahnya bermitra ya. Bermitra dengan lembaga atau dinas yang menangani gitu. Ini salah satu contoh kita bekerjasama dengan Kementerian Agama salah satunya. Bentuk kerjasamanya itu seperti apa Pak kalau dengan Kementerian Agama itu? Di Kementerian Agama itu ada istilahnya kalau mau nikah ini ya istilahnya mau nikah usia ini harus berapa gitu. Ini harus ada sekolah pranikah dulu kalau Sekolah pranikah dan mungkin Iya. juga ada ini ya Pak, ada surat gitu seperti kalau sudah bisa berarti sudah lolos berarti baru bisa menikah gitu ya Pak? Ya, paling enggak dengan usia nikah tadi ya kita berupaya untuk 25 tahun untuk laki-laki, 21 tahun untuk perempuan. Ini paling enggak dari segi umur itu untuk misalnya kesiapan. Nah, berarti yang pertama kesiapan. Kesiapan khususnya yang ini dari segi pendidikan. Untuk ekonomi yang jelas ini ketahanan ini ya reproduksi ya. kuat sehingga gitu. Untuk perempuan berarti reproduksinya Betul, kuat dulu iya. gitu ya Pak, siap segala Betul. hal lah pokoknya secara Iya. finansial, secara fisik, Iya. secara mental. Kemudian kalau dari dinas juga pendampingannya itu bentuknya seperti apa Pak? Di dinas ini ada istilahnya kalau kami punya PIK ya, pusat informasi konseling. Nah ini konseling untuk sebaya. Nah, kita mempunyai upaya untuk mempunyai PIK pusat informasi konseling remaja. Nah, PIK. Di dinas ini ada PIK, di sekolah juga ada. Misalnya di SMP ini sudah dibentuk adanya PIK remaja itu. Juga ada di jalur PIK di jalur masyarakat juga ada. Ini paling enggak misalnya memberikan konselor sebayanya ini misalnya gitu bisa gitu. Baik, berarti ada program namanya PIK, Pusat Informasi Konseling ya, Ya, baik untuk remaja. teman-teman remaja karena biasanya kalau teman-teman usia anak, usia remaja itu lebih nyaman kalau bercerita dengan teman-teman Teman sebayanya sebayanya. dibandingkan mungkin dengan orang yang lebih dewasa gitu ya Pak. Oke, kemudian kalau untuk penanganan yang yang sudah dilakukan oleh dinas mungkin untuk mencegah terjadinya pernikahan usia anak itu apa saja Pak? Ya kalau untuk pencegahannya kita istilahnya ber-KIE-nya ya. Kita ber-KIE-nya gitu. Komunikasi, informasi, edukasinya. Kita betul-betul istilahnya betul-betul ber-KIE ini kepada sekolah-sekolah dengan masyarakat itu yang dilakukan gitu. Kan banyak istilahnya nikah usia muda rata-rata
kecelakaan, gitu. Ya faktornya mungkin banyak ya Pak, ada yang Banyak karena sekali, ya. budaya, karena mungkin juga dijodohkan tadi seperti cerita dari Mbak Tuti, ada juga yang memang karena hamil di luar nikah, karena kenakalan remaja itu juga, makanya kita dari dinas memberikan yang namanya edukasi juga untuk teman-teman remaja. Baik, mungkin ada nggak sih Pak dari dinas juga kalau sudah terjadi, itu kemudian yang harus dilakukan dari dinas apa Pak? Kalau sudah terjadi, ya kita ada pendampingan ya, pendampingan istilahnya itu sudah terjadi ya, itu ya pendampingan untuk segi mentalnya gitu ya, gitu, kayak gitu. Baik, berarti dari dinas pasti mendampingi jika itu memang sudah terjadi secara mental, kemudian kita selalu dampingi sampai si anak ini juga siap untuk mungkin memulai rumah tangganya karena sudah sudah terjadi nih Pak, gitu ya. Oke, kemudian adakah statement atau mungkin pesan yang ingin disampaikan untuk orang tua, untuk anak-anak dan juga masyarakat? Ini khususnya bagi orang tua aja, saya juga orang tua ini. Bagi orang tua istilahnya dengan anaknya ini istilahnya jangan jangan jaga jarak ya, gitu ya. Coba kita terbuka aja. Ini dengan adanya remaja yang bebas ya, bebas dengan ini HP-nya ya. Ini kalau saya katakan HP ini juga bagus juga kalau istilahnya setan setan mungkin juga membawa dampak negatif, betul, ada positifnya ada setan negatifnya. gepeng gitu ya. Itulah itu HP. Tapi coba sebagai orang tua kita istilahnya berusaha dekat gitu. Kita sampaikan istilahnya hal-hal yang betul-betul istilahnya terbuka aja sama anak ya. Buat anak sebagai anak juga teman ya, saya kira itu. Baik, berarti pesannya adalah pokoknya kita sebagai keluarga, sebagai orang tua harus dekat dengan anak, terbuka saja. Betul. Gitu ya, kalau Pak? dulu kalau dulu itu kan ada zamannya dulu itu kalau istilahnya kalau orang tua itu hal-hal yang segitu itu kalau istilahnya tabu gitu ya. Betul tabu. Sekarang enggak, sekarang harus sampaikan. Sekarang tadi lewat pik remaja kita sampaikan istilahnya bahayanya apa gitu kita sampaikan. Baik, berarti isu-isu sensitif juga saat ini harus disampaikan, jadi jangan tabu sebagai keluarga dan juga orang tua ataupun orang dewasa ya untuk mengedukasi anak-anak. Baik, terima kasih Pak Budi sudah berkenan hadir di talk show hari ini. Semoga tadi pesan yang disampaikan juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Terima kasih Pak Budi sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Selamat malam, Ji. Selamat malam Bapak. Terima kasih. Baik, dua narasumber sudah hadir hari ini, dua perspektif sudah kita lihat pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan kesimpulan pada talk show hari ini. Anak-anak memiliki hak untuk menggapai impian mereka. Kita sebagai keluarga sudah sepatutnya mendukung hal-hal baik yang mampu meningkatkan potensi mereka. Semua anak memiliki hak yang sama, tidak peduli apapun latar belakang mereka. Kasus pernikahan usia anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, namun perlu adanya kerjasama dari semua pihak. Mulai dari pemerintah, masyarakat, media, akademisi, dan tokoh agama. Jika semua bisa bekerja sama dengan satu tujuan, maka akan mungkin untuk terwujudnya Indonesia layak anak di tahun 2030. Tentunya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar karena dukungan dari sponsor, ada Kopi Tanem, Roti Tanem, Mitsubishi Banyumanik, Rumah Cantik, dan Yus Taste. Demikian talk show Suara Dalam Sangkar. Saya selaku moderator memohon maaf apabila dalam memandu terdapat kesalahan kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih, sampai jumpa di hari selanjutnya.
tolong kerjasamanya sampai tanggal 12 lah seenggaknya 2 hari lagi kita tuh udah mau selesai. Jadi tolong. Kelihatan studio sih. Mobile. Indonesia punya banyak budaya, jangan nikah buru-buru.